Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan mulai ibadah hari ini. Hati pikiran saudara sama-sama untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita menyempatkan diri waktu yang terbaik ini, kita boleh sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan secara pribadi kita boleh bertemu dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, semua Tuhan akan bisa lakukan. Jadi saat ini saya mengajak saudara bersama-sama untuk secara pribadi engkau harus connect atau engkau harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi saat engkau menyembah. Karenanya pujian penyembahan kita boleh dipuaskan, dilegakan, bahkan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan tak cukup di situ, Tuhan akan memberikan banyak perkara, banyak keajaiban, banyak mukjizat. Saya melihat karya Tuhan yang sedang bekerja terus bagi saudara. Mari yuk kita sama-sama untuk mempersiapkan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini. Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh masuk dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami memberikan waktu yang terbaik ini Tuhan untuk datang kepadamu. Engkau layakkan, Kau kuduskan kami, tahirkan kami supaya kami boleh layak dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami boleh bertemu Tuhan kepadamu Tuhan, supaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Biarlah ibadah kami ini bukan ibadah yang percuma, tetapi ibadah kami adalah ibadah yang bermakna, ibadah yang kami boleh diberkati, kami boleh menerima Tuhan, yaitu kuasa dan kemuliaan-Mu, dan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu secara pribadi akan Engkau Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, seluruh umat-Mu hari ini kami semuanya boleh masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan. Kami boleh membawa korban kami yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa. Itu akan menjadi harum bagi-Mu. Dan kamu boleh bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu, lawat kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Ada perjamuan, kuduskan Tuhan. Supaya perjamuan ini menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini kami membutuhkan Kau Tuhan. Peganglah tangan kami. Syakana matoko rapa syakana mayasni. Shikirala parala patoko rapa shikididididididi. Yes God. Amin, amin. Kami membutuhkan Kau Tuhan. Kami membutuhkan Kau. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh-Mu, pegang kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Agar ku tidak tersesat. Yes, God. Mengikuti jalan-Mu. Mari katakan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Ajaib nama. Yes Lord, ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Nama yang benar. Yesus. Yesus nama. Amin, amin. Mari katakan saudara, Bersama-sama. peganglah Roh Kudus, Peganglah tanganku, Roh. peganglah kami Tuhan. Peganglah setiap hari. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa Roh-Mu. Yes God, yes. bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin, amin. Mengikuti jalan-Mu. Mari katakan Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Ajaib, ajaib Allah, ajaib Engkau. Yes Lord. Nama yang diberi Yesus. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Selalu beri syukur dan Allah. Simfoni indah. Haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Nama yang sungguh ajaib. Nama Namamu yang memberikan kemenangan bagi kami. Biar jemaat saja yang berada Yesus. Mari saudara, katakan di hadapan Tuhan bahwa setiap kita membutuhkan tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Syikirala barala barapa syikirili. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Karena Tuhan, bawalah diri kepada-Mu Tuhan. Syikirili. Kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti-Mu Tuhan. Jalan. sekali lagi dengan lembut katakan. Mari saudara, Kanglah
tangan kami, Roh Kudus. Peganglah umat-Mu, sebab kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikutimu Tuhan, ikuti jalan. Mari bersama-sama kita semuanya katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Beri syukur dalam Simfoni Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, memulihkan kami.
hadiratmu menyembuhkan umatmu, memulihkanku. Hadiratmu Yesus. Mengalihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa-Ku mengalihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang Tuhan. Of your grace. Hallelujah. 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 Shikirala papa papa shikiri. Virala papa papa rala pa shikirala barala para pa shikiri. Shikirala bala 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 pa shikiri. Shikiri kirala barala barala pa shakana bata korala pa shakana bata kaya sikiri. Shikiri kirala barala barala pa shakana baba baba barala pas. Terima kasih Tuhan. Shikirala baba 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 barala 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 pa shakana barala barala pa shikiri. Kami bersyukur Tuhan. Shikirala baba baba barala 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 pa. Haleluya. 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 Shikirala baba baba barala 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 terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Irala barala barala suku namata barala sih. Karena kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam Tuhan. Jika ku perlukan, amin. Setiap jam kita memerlukan Tuhan.
Mari katakan di hadapan Tuhan. Di setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Benar Tuhan, Engkaulah yang memberi sejahtera. Amin, amin. Setiap jam ya Tuhan, Engkaulah yang memerlukan Tuhan. Syukurlah Bapa dalam nama Engkau memberkati setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikala berluka, syukurlah Kau memberkati hari ini Tuhan bagi umat-Mu. Syukurlah Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Ku memerlukan. Ku datang Tuhan, segera Kau berkati umat-Mu, Kau berkati umat-Mu. Jika ku melukai dan juru selamat, kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Segeralah berkati Tuhan. Segeralah
Mari saudara renungkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Mari saya ajak semuanya renungkan pujian ini. Dalam bahasa kata kayase. Yes. Yes, God. Kau selalu melakukan karyamu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Amin. Sungguh besar kau Allahku. Mari renungkan dan katakan di hadapan Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar. Katakan kau Allahku. Yes, Lord. Aku selalu mencurahkan kuasa-Mu. Aku selalu melakukan kuasa-Mu bagi kami semua Tuhan. Mari katakan. Jiwaku pun memujimu. Katakan bahwa Allah itu dahsyat, besar dan ajaib. Amin. Sungguh besar Engkau Allahku. Dia lebih besar, Dia besar dari masalahmu. Dia akan menunjukkan kuasa yang ajaib padamu. Mari katakan di hadapan Tuhan saat ini. Amin. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memujimu.
Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Sungguh amin. Ku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bahkan jiwaku memuji-Mu. Sungguh ajaib, sungguh besar Allahku. Haleluya. Sungguh besar Allahku. Allahku. Haleluya. Sungguh besar Haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh ajaib nama-Mu. Tiada yang bisa membanding dan membatasi kuasa-Mu. Engkau sungguh ajaib dan Engkau sanggup untuk melakukan keajaiban bagi kami. Peganglah kami Tuhan selalu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Kami tahu hari ini Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kasih karunia-Mu terus Kau nyatakan dan Kau curahkan bagi umat-Mu. Saat ini kami mau dituntun akan firman-Mu. Berbicaralah buat kami. Untuk kami boleh kuat dalam hidup ini untuk menghadapi apapun. Kami tahu ketika ada firman-Mu bersama dengan kami akan menang Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu, pembelaan-Mu, dan keajaiban-Mu. Yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Urapi setiap kami. Urapi hati dan pikiran kami, bahkan hamba-Mu. Supaya kami boleh diberkati semuanya. Kami mau Tuhan sambut firman-Mu bersama-sama. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Hari ini saya sangat bersyukur karena terus kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Saudara, saya terus merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh sangat melingkupi bagi setiap kita. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagi kita. Amin. Dan saya juga sangat berbahagia mendengarkan kabar banyak kesaksian bagi untuk seminggu ini saja. Saya mendengarkan jemaat Tuhan. Banyak keajaiban yang Tuhan lakukan, khususnya tentang kesembuhan. Ada keluarga dari VB, padahal HB-nya turun banget gitu ya, dari dokter. Saya masih ingat dia dokter harus itu ya, opname gitu. Tetapi dia ikut ibadah, masuk dalam hadirat Tuhan, dia ikut perjamuan. Tuhan itu menyembuhkan sampai dokternya heran-heran. Karena apa? Tuhan langsung pulihkan. Itu bukan lagi turun, tapi normal. Jadi nggak jadi opname. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja. Di mana? Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak cukup di situ. Saya mendengar juga kabar, berita, sukacita. Bahkan dari keluarga Vero Amelia. Yang keluarganya kapan lalu masuk di ICU. Saudara saat ini sembuh. Karena apa? Hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, kita menarik hadirat Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Bahkan keluarga Vero, waktu itu keluarganya lagi sakit, gitu ya, anak-anaknya. Tapi hari ini kabar luar biasa, Tuhan sembuhkan satu keluarga.
Luar biasa. Kenapa? Karya Tuhan. Saya tahu hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Tidak cukup di situ, ada banyak kesaksian-kesaksian. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Hari ini saya cuma berkata kepada saudara bahwa keajaiban masih berlaku. Sekali lagi, mujizat masih Tuhan berikan. Masih untuk saudara. Masih ada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka bersama-sama. Singkat saja biar nggak lama-lama. Gitu ya saudara. Kita buka bersama-sama di dalam Daniel. Saudara, kita buka sama-sama di dalam Daniel. Daniel 3 cukup panjang. Daniel 3 ayat yang 10. Daniel 3 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-30 saya akan bacakan biar cepat sekali gitu ya. Kayak loncat aja. Saudara boleh baca di rumah. Ya, ini harus saudara boleh baca deh. Ini panjang sekali biar saya singkat di ayat yang ke-16 saja saya baca. Saudara boleh yang di atasnya. Oh, jangan. Saya baca di ayat 12 saja. Saudara, ini cukup panjang memang ceritanya, tapi saya tidak bisa memotong cerita ini supaya saudara jelas. Ya, ayat yang pertama saudara boleh baca, nanti di rumah saya akan baca dimulai ayat yang 12 saja. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menindakkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, beruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas ya Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara-titanya untuk mengikat Sadak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka yang lain, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu dibakar membakar mati orang-orang. Mengangkat Sadak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Luar biasa ceritanya saudara. Ngangkat tok loh, bukan yang masuk, ngangkat aja langsung mati
gitu ya, langsung kosong. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Sobat ya, garis bawahi bahwa ketiga anak Tuhan ini terikat masuk perapian, bukan tangan yang lambe gitu guys saudara, nggak ada ikat, tapi ini kalimat diikat baru dicemplung gitu ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkata ia kepada para materinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada Raja, benar ya Raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian menyala-nyala itu berkata, Sadak, Mesak, dan Abednego hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadak, Mesak, dan Abednego dan api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan patri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berupa apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, yang melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, luar biasa loh ini, karena Nebukadnezar ngomong sendiri. Luar biasa, mengagungkan nama Allah yang disembah. Siapa? Sadak, Mesak, dan Abednego. 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bangsa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal. Saya bayangkan, dipenggal-penggal, bukan dipenggal tok, dipenggal, dicacah, kayak daging dicacah loh saudara, yang menghina Allah Sadak, Mesak, dan Abednego. Terus, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak akan ada Allah yang dapat melepaskan. Secara demikian itu, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadak, Mesak, dan Abednego dan wilayah Babel. Puji Tuhan saudara, kita tahu cerita ini. Kita tahu bahwa dari sekolah minggu ceritanya bahwa ketiga hambanya ini, bahwa Sadak, Mesak, dan Abednego itu kita dengar bahwa dia nggak kebakar, nggak digoreng, nggak kosong, nggak mati, ceritanya begitu. Tapi saya hari ini kita akan belajar bicara tentang kemenangan. Saudara, bahwa ketika Tuhan memberikan kita bicara kemenangan, kita harus memiliki namanya pahlawan iman. Saya melihat ada banyak contoh pahlawan iman. Ada banyak saudara. Ruth, Hana, dia adalah seorang pahlawan-pahlawan iman. Karena iman itu yang membuat dia menang. Amin. Banyak sekali. Daud, Abraham, Henok, ada banyak di situ bicara tentang pahlawan iman. Pahlawan iman itu yang membuat kita melihat kemenangan, melihat mujizat. Bukan cukup di situ saja, tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan sekeliling kita. Boleh melihat Tuhan ada pada kita. Katakan amin. Tetapi saya bicara ini harus ada di dalam kita semuanya, yaitu pahlawan-pahlawan iman. Saudara, iman ini gak boleh lepas. Saya akan kasih contoh pada hari ini. 3 hambanya ini. Yaitu siapa? Yaitu karakternya. Imannya itu luar biasa. Bukan waktu dia jaya-jayanya dia memiliki iman. Iman itu ketika dia jaya, itulah hasil dari iman itu. Kita lihat mereka bertiga diangkat menjadi apa tadi ayat 30. Memberikan kedudukan paling tinggi. 3 orang ini. Di mana itu? Di wilayah Babel. Saudara, saya nggak bicara, tapi karakter yang luar biasa. Saudara, kita belajar hari ini. Kalau kemarin hari Kamis kita belajar bahwa masalah penindasan
apapun yang kita hadapi, tekanan apapun yang kita alami, tidak bisa memisahkan sesungguhnya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Karena kasih Tuhan ada pada kita, karena Tuhan ada pada kita, dan tertulis di situ dimeteraikan kita ini bahwa Tuhan ada bersama kita untuk membela dan memberikan kemenangan. Bagian kita harus, yaitu apa? Iman ini loh, nggak boleh hilang. Jadi sesungguhnya ketika ada masalah, iman itu harus tetap ada. Saya suka, saya kasih 3 ini karena apa? Dia punya prinsip yang luar biasa. Taruhannya nyawa di depan matanya. Karena apa? Ini rajanya. Karena pada waktu itu Nabi Nasr dikatakan, siapa yang tidak sujud menyembah dewa yang dia sudah dirikan, maka harus dimasukkan penggorengan gitu ya, di perapian. Bahkan tercatat di situ makin ditambah panasnya. Kenapa? Lihat mereka bertiga ini, geram, sakit hati ini raja. Kenapa? Mereka tidak mau menyembah. Luar biasa, ada kalimat yang keluar. Saudara harus pegang ini. Kenapa saya kasih contoh ini? Berapa hari tadi pagi juga anak saya berkata kepada saya, Mama, dia bilang, dia sharing, Mami, kenapa ya orang Kristen mengalami isinya masalah yang cukup besar? Kan Tuhan itu bisa, isinya masalah atau iblis itu langsung ditempas, gak usah begitu, gitu kan? Kenapa harus? Sampai ada yang juga sampai mati, menderita, kayak nabi-nabinya. Kok menderita matinya? Kok sengsara? Menyedihkan seolah-olah begitu. Saya langsung katakan, ingat Tuhan bilang begini. Sesungguhnya nak, tubuh saya ceritakan satu-satu. Tubuh ini gak masuk surga. Jadi, penganiayaan apapun itu, tubuh itu akan lari. Akan larinya kemana? Pasti ke tanah. Tapi roh ini yang masuk surga. Jadi, manusia, bah itu dia kecelakaan, bah itu karena dia sakit atau apapun, kita tidak bisa menjudge dia itu berdosa atau tidak. Dia melakukan tidak baik atau tidak di hadapan Tuhan. Karena setiap manusia itu berbeda, Tuhan panggil untuk masuk ke surga itu. Yang Tuhan lihat itu rohnya, bukan daging ini. Karena daging ini akan ke sana. Kita lihat itu, saya bilang, loh kenapa penderitaan sampai segitu? Hanya jawab, bukan Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat, tapi Tuhan ingin melihat iman. Katakan iman. Ayo ngomong dari iman. Sekali lagi, ini luar biasa. Saya akan bacakan tadi ayat 14. Ayat 16. Lalu Sadak, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini statementnya yang pertama. Bahwa dikatakan, dia ngomong dengan latangnya. Bahwa Allah kami ini sanggup melepaskan kami. Saudara, ini harus, prinsip ini harus ada pada kita. Saya dan saudara, setiap waktu, kemarin saya bilang, bukan setiap hari, setiap detik kita sedang dihadapkan. Apa? Sedang dihadapkan untuk berperang. Dengan apa? Bergulat dengan apa? Masalah-masalah kita. Nah, ini diuji. Ketika kita punya masalah yang cukup besar, tantangan yang cukup besar yang kita hadapi, apakah kita punya iman yang lantang seperti ketiga hambanya ini? Dia berkata bahwa Allahku sanggup menyembuhkan aku. Ketika saudara sedang bergumul tentang masalah sakit penyakit, kalau saudara sedang bergumul tentang keuangan,
Saudara sedang bergumul tentang anak saudara. Saudara sedang bergumul tentang usaha dan pekerjaan saudara. Atau masa depan saudara. Apakah saudara bisa lantang berkata kepada masalah itu? Bahwa saya nggak ngomong saudara ada raja-raja. Tapi saya bilang engkau sedang berbicara kepada masalahmu. Itu raja seolah-olah yang dimana engkau diutus. Raja itu mengatakan, wes lepasan imanmu. Wes gak usah nyembah Tuhanmu. Bukti masalahmu belum selesai. Buktinya kamu cinta Tuhan. Buktinya kamu itu puasa, doa, setia. Buktinya masalah bertubi-tubi. Gak selesai-selesai. Tambah numpuk. Kadang-kadang Raja Ebenezer itu sedang berbicara. Yaitu di pikiran kita. Di mana? Di hati kita. Apakah kita seperti 3 hambanya ini berkata dengan lantang, tidak, aku tidak akan menyembah, bahkan tidak akan melepaskan iman percayaku gara-gara masalah ini. Tapi aku tahu masalahku bahwa ada mujizat. Masalahku Tuhan itu sanggup menjawab, memberikan mujizat, memberikan pembelaan, memberikan keajaiban. Katakan amin. Seharusnya kita harus seperti 3 hambanya ini. Berkata dengan lantang kepada masalah kita. Apapun masalahmu. Amin. Katakan dengan iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia berkata bahwa Allahku sanggup meluputkan, membela, menolongku, menjawabku. Saudara harus berkata itu. Yang kedua, prinsip yang susah. Yang pertama mudah. Agak mudah. Tapi yang kedua ini, saudara, bisakah punya prinsip 3 seperti 3 hambanya ini? Dikatakan ya apa saudara? Ayat 17. Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Yang kedua, bisakah kita lantang berkata dan punya prinsip kepada masalah kita? Walaupun sakitku gak disembuhkan, aku tetap percaya akan Tuhan. Dan aku tidak akan melepaskan akan Tuhan. Katakan amin. Ketika masalahku, anak-anak, masa depan, keuangan belum dijawab, apakah saudara bisa berkata begini, biarpun masalahku belum dijawab, aku belum lihat mujizat, belum lihat keajaiban, aku tetap percaya akan Tuhan. Karena Tuhan sanggup dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Katakan amin. Saudara harus punya prinsip ini. Saya berkata kepada saya, apapun masalah, kadang Tuhan melihat, bukan Tuhan tidak sanggup menolong masalah kita. Nah, beban berat orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam iman mereka, Tuhan sedang melihat itu. Apakah ketika mereka menghadapi masalah yang berat, melepaskan iman, gara-gara gak punya duit, ada seorang seberang memberikan uang, ayo melok aku. Atau bukanlah ganti agama, tetapi dia katakan, ayo ikut aku. Tapi jalannya, kamu bisa gak? Kita pakai jalan yang instan. Atau korupsi, atau yang lain. Walaupun kita nggak keluar dari iman, nggak melepaskan Yesus, tetapi kita berjalan, itu bodoh aja. Kita keluar dari jalan. Ada banyak saudara. Tapi saya nggak bicara di situ, tapi bicara tentang punyakah kita prinsip seperti 3 hambanya ini.
ketika kita punya masalah. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak bisa menjawab. Bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan sedang melihat hari-hari ini dengan keadaan kondisi hari-hari ini. Apakah engkau tetap memegang iman sampai titik penghabisan? Amin. Jangan berutuh, jangan marah, jangan menyalahkan kiri kanan. Tapi tetap percaya. Ketika kau menghadapi masalah apapun, percayalah. Pasti. Lihat ketiga hambanya ini. Dia percaya sama Tuhannya. Toh kalau dia mati, dia tahu dia itu waktunya. Dan dia akan pasti ketemu Tuhan di sana. Ini luar biasa loh imannya. Saya membaca itu dan terus membayangkan, merenungkan. Saudara, dia dihadapkan sungguh-sungguh. Ini adalah mati dan hidup. Kamu mau hidup? Kamu harus lepaskan Tuhan imanmu. Kamu mau mati? Ya sudah, pertahankan imanmu. Tapi luar biasa dia mempertahankan imannya. Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Hari ini, firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya nggak tahu masalah saudara. Saya pun berkata, saya masih ingat ketika saya mengalami sakit. Saudara, saya akan juga bersaksi nanti ada waktunya. Karena saya juga ada gambar-gambar yang saya sediakan. Ada Tuhan juga bicara banyak di sana. Dan saya akan isinya, itu akan menjadi kesaksian. Itu nanti. Dan saya pernah berkata kepada Tuhan, walaupun sakit, saya akan berusaha Tuhan mempercayai Tuhan. Walaupun sakit saya pada waktu itu, Tuhan belum menyembuhkan. Atau Tuhan tidak menyembuhkan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhanku. Dan aku terus tetap mempercayai sampai akhir. Apapun itu keadaanku, aku tetap percaya Tuhan. Dan aku tetap menyembah Dia. Katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah melupakan dan mengingkari janjinya ketika kita memiliki iman percaya. Katakan amin. Saudara, saya cuma ketika saudara saya mengalami sakit luar biasa. Kalau saudara nanti melihat gambar-gambar saya, saudara, foto-foto saya yang sakit itu sangat mengerikan. Saya sendiri sangat mengeri. Anak saya melihat ini kesaksian hidup. Dan anak saya melihat itu luar biasa takutnya. Bukan lagi saudara, itu keluar darah. Darah itu sampai percucuran. Kalau saudara lihat. Nanti saudara, sedikit aja cuplikan. Tapi saya melihat karya Tuhan yang tidak pernah isinya mengingkari janji Tuhan. Ketika kita tetap percaya. Amin. Apapun keadaanmu, sekali lagi saya berkata, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, jangan pernah melepas iman percayamu. Engkau adalah pahlawan iman. Amin. Karena iman itu yang akan menunjukkan keajaiban. Dan Tuhan sekali lagi tidak pernah akan ingkar janji akan janjinya. Ketika engkau tetap beriman dan beriman dan beriman. Perjamuan ini kita mengingat tubuh dan darahnya. Karena saya ketika saya sakit, setiap hari saya akan minum perjamuan. Hanya itu obat saya, saudara. Ketika saya sakit, tidak ada orang di sekeliling saya. Saya nggak cerita sama orang. Saya pun nggak bercerita pada waktu itu sama anak saya. Tapi pada waktu itu benar-benar sakit yang luar biasa. Sampai nggak bisa tidur. Sampai berdarah-darah baru saya lihatkan anak saya. Saya bilang, hati saya Tuhan ngomong. Saya ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan ambil saya tetap percayakan Tuhan. Sampai kapanpun saya berusaha kuat. Saya melakukan seperti aktivitas semuanya. Saya tetap percaya Tuhan, Kau baik. Sembuh atau tidak, aku tetap percaya dan tetap menyembah-Mu. Dan saya terus tuh, saudara, perjamuan. Setiap hari saya minum perjamuan dan perjamuan. Saya tahu perjamuan
adalah bukti mengingatkan tubuh dan darah Kristus diserahkan, diberikan untuk siapa? Untuk kita. Tubuh dan darahnya Tuhan untuk menggantikan kita. Yang lemah akan dikuatkan. Katakan amin. Yang terikat akan terlepas. Yang sakit akan disembuhkan. Saudara, saya mengalami. Tidak ada tahu rasa sakit yang saya tanggung sendiri. Saya nggak bisa tidur. Saya mengingat ini. Saya menangis karena rasanya saya lepas dari maut. Saya katakan saya lepas dari maut. Tuhan yang menyelamatkan. Saya lihat ngeri, saudara, sampai keluar darah itu bercucuran, nggak bisa mandek. Darah mengalir. Maaf, sampai saya tempel bukan tisu. Kalau tisu nempel, saya pakai softtek supaya dia tidak sampai ke kamar tempat tidur. Bukan untuk di mana, di penjualan saya taruh situ. Dan perjamuanlah, ingat, saya percaya dengan perjamuan yang menderita Tuhan selamatkan, yang dosa Tuhan hapuskan. Katakan amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengan apa? Imanmu. Iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan yang miskin Tuhan akan berkaya. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan berkata, tubuhnya, hidupnya, nyawanya direla untuk kita. Masa masalah uang itu kecil harganya di hadapan Tuhan. Apalagi masa depan kita kecil karena Tuhan sudah selesaikan. Katakan amin. Mari, saya cuma membangkitkan iman saudara. Apapun keadaan saudara, jangan pernah lepaskan iman percayamu. Jangan pernah kau marah dengan Tuhan. Tetap percaya dan tetap percaya apapun keadaan kondisinya. Tetap menyembahlah akan Tuhan. Seperti hambanya Abednego, Sadrak, dan Abednego. Saudara, dia melihat kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Hari ini pun ada perjamuan, saudara. Kalau ada yang sakit, percayalah, ada yang terikat. Saudara, rasanya saudara mengalami stagnan, perjamuan. Ada kuasa kegelapan yang mengganggu saudara. Saudara lakukan perjamuan. Mengingatkan kita bahwa tubuh dan darahnya akan menyelamatkan kita. Katakan amin. Saya percaya dengan imanmu dan iman kita semuanya hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan iman kita. Karena tanpa iman, kita tidak layak bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Hari ini saya terus berdoa mendukung saudara. Lakukan perjamuan kalau itu memang urgent buat saudara. Karena saudara yang tahu, yang mengalami keadaan apapun yang aneh di rumah. Atau kutukah. Atau masa depan saudara seolah-olah tertutup. Ada yang aneh-aneh, janggal-janggal. Atau ada yang sakit. Saudara lakukan perjamuan. Dengan iman percayamu. Kau akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Karena perjamuan ini bukan biasa. Tapi perjamuan ini benar-benar kuasa Tuhan akan bekerja. Saya melihat kuasa Tuhan itu bekerja, saudara. Mari, siapkan perjamuan hari ini. Saya akan bawa saudara untuk mempersiapkan perjamuan ini. Syakana mata korapa shikididi. Ina mata korapa syakana mata korapa shikididi. Shikididi dalam pada pasyi Tuhan kami minta kepadamu. Syakana mata korapa shikididi. Shikidala para kami akan mempersiapkan perjamuan ini Tuhan. Layakan kami sebelum kami makan dan meminumnya. Dikiralah para shikididi. Karena tubuh dan darahmu akan menyelamatkan kami. Tubuh darahmu yang akan melepaskan kami dari kutuk, dari ikatan. Bahkan dari sakit penyakit. Bahkan kau akan bebaskan kami. Kau akan memberkati kami. Kau akan menyelamatkan kami. Dan kau akan berikan kemenangan buat kami Tuhan. Syakana mapa para shikididi.
Inamata korala barala 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 bashiki di 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 di. Shakara barala barala bashakara bato kora bashiki di di. Idala bala 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 bashiki di 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 di. Shiki di 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 ba 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 barala bashiki di 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 di. Shakara barala barala bashiki di 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 di. Ida ba ba barala barala bashakara bato kora bashiki di di. Ida ba ba barala barala bashakana bato kora bashiki di di di. Hari ini, kalau kau mengalami sakit penyakit, irala parala shikidididi. Shikirala parala percayalah dengan tubuh dan darah Kristus saat ini yang kau pegang. Irala parat itu akan menyembuhkanmu, bahkan membebaskanmu. Shakarala parala shikidididi. Kirala parala patakara pas. Dengan imanmu, dengan iman percayamu kepada Tuhan. Tubuh dan darah Kristus itu akan menyembuhkan, mentahirkan engkau. Syakara dapatkan yang terikat, yang tertutup, apapun yang engkau alami. Dengan tubuh dan darah Kristus hari ini, Dia akan membebaskanmu. Bahkan Dia akan menyelamatkanmu. Mari, syikida sebelum engkau memakan roti yang ada di tanganmu, syakana bato korapa shikididi. Syakara la bato korapa shikid, angkat itu di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Syakara la bato korapa shikididi. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makannya. Dalam nama Yesus Tuhan. Sakaramato korabasi. Shakanamato korabasi, shakanamato korabasi. Shikidididididididid, sebelum kau minum juga, cawan yang ada di tanganmu, angkat dari atas kepalamu dengan tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan ini, demikian juga dibuatnya dengan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dosa apapun itu, semerah apapun, Tuhan akan menyucikan dan menguduskan seperti salju putih tanpa noda. Dibersihkan, ditahirkan kau. Ikatan apapun akan terlepas. Dimeteraikan engkau menjadi milik Tuhan. Sehingga ada ikatan sakit penyakit kau itu dihancurkan. Ditahirkan oleh Tuhan. Segala yang menutup pun dirobohkan dan dihancurkan. Dan kau dibebaskan. Bukan lagi yang membuat kita dibelenggu dengan kemiskinan. Tidak bisa menghasilkan, tidak bergerak, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hari ini Tuhan akan menyelamatkan engkau menjadi milik Tuhan dan engkau akan terima berkat Tuhan. Engkau akan bergerak dan menghasilkan. Engkau diberkati dan diberkati. Dalam nama Yesus. Dengan iman katakan. Dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakana bata korapash. Ina bata karakara bata korapash. Syakana bata kayase. Perjamuan ini tubuh dan darahmu kau meteraikan bagi anak-anakmu Tuhan. Keselamatanmu kekal sampai selama-lamanya. Engkau meteraikan buat anak-anakmu menjadi milikmu Tuhan. Kau bebaskan, kau selamatkan, kau berkati, kau adakan mujizat, kau berikan keajaiban. Gemeter dan engkau luputkan dari segala bahaya. Jauhkan dari segala sesuatu yang buruk. Yang ada yang terbuka dan diberkati dan diberkati. Terima kasih buat pembebasanmu. Terima kasih Tuhan buat keselamatanmu. Terima kasih Gemeter bagi seluruh umatmu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini juga Tuhan mengingatkan kami. Kami adalah pahlawan iman. Yang dimana kami harus memiliki iman
apapun keadaan dan kondisinya. Sampai kapanpun, iman itu harus ada pada kami. Dan kami tidak akan melepaskan iman itu seperti Sadak, Mesak, dan Abednego, Tuhan. Ajar kami memiliki prinsip itu, apapun keadaan kondisinya. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Tapi Engkau akan turun untuk menolong kami. Turun Tuhan untuk membela kami. Engkau tidak akan biarkan kami bergumul sendiri. Karena Kau dapati iman kami. Percaya kami. Karena masalah yang kami hadapi, tantangan yang berat yang kami alami, itu tidak akan membuat kami hancur. Kami tidak akan jatuh ke tergeletak karena Engkau yang menopang. Kami tidak akan sendiri, tapi Tuhan bersama dengan umat-Mu. Kau akan berkati umat-Mu, Tuhan. Terus karya-Mu Kau nyatakan, kesembuhan terus kesembuhan, pemulihan dan pemulihan, penyediaan dan terus Kau nyatakan. Yang membutuhkan keuangan, Tuhan juga cukupkan. Engkau sediakan itu, Tuhan. Yang membutuhkan promosian, Tuhan Kau juga adakan. Penyediaan, promosian, pembelaan, Kau nyatakan bagi umat-Mu. Hamba melihat kuasa-Mu akan Kau kerjakan tentang pembelaan hak. Minggu-minggu ini Tuhan, Engkau akan nyatakan penyediaan yang tidak ada itu akan ada. Dalam minggu ke depan ini Tuhan, umat-Mu akan terima. Terima kasih gelombang penyediaan itu Engkau berikan bagi umat-Mu. Hamba berdoa seluruh umat-Mu akan terima itu. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Hamba berdoa, persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, apapun bentuknya yang diberikan kepadamu Tuhan. Engkau berkati hidupnya, masa depannya, pekerjaannya. Kami tahu Engkau tidak akan Tuhan tidak memberkati, tapi Engkau harus terus dan terus akan memberkati umat-Mu. Terus aliran mengalir berkat tanpa batas itu. Pekerjaannya, hidupnya, bahkan lubung-lubungnya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyelesaikan ibadah ini. Kami sangat bersyukur karena hadirat-Mu ada. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu. Bahkan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati tubuhmu, tidak ada sakit penyakit, yang adalah kesembuhan ilahi terus mengalir. Hari ini Tuhan akan promosikan kekayaan bangsa-bangsa, jatuh keribaanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berkata kepada saudara, saya sangat bersyukur bahwa seminggu ke depan ini Tuhan bicara tentang hak dan penyediaan. Penyediaan itu bicara banyak. Saudara, kata penyediaan itu banyak. Penyediaan banyak, penyediaan jodoh kah, keuangan, rumah, tempat, hal-hal yang kecil semuanya, pekerjaan, barangkali yang saudara butuh pekerjaan, Tuhan akan lakukan itu. Saudara, minggu ke depan ini Tuhan akan menyediakan hak-hak itu. Kalau minggu kemarin itu tentang kesembuhan. Hari ke depan ini Tuhan akan berikan penyediaan keajaiban yang saudara sedang membutuhkan. Origin itu. Amin, pegang itu. Saya terus berdoa buat saudara. Saya terus mendukung saudara dalam doa. Katakan amin. Oke, Tuhan Yesus saudara, Tuhan Yesus memberkati. Doa puasa tetap, dan hari Selasa ada yang ikut, silakan ikut doa pujian penyembahan. Terus kalau ada yang kesaksian, saudara boleh WA. Saya berusaha untuk ada jeda untuk menyusun untuk kesaksian saudara supaya ada banyak orang yang diberkati. Karena saya lihat ada sebagian umat Tuhan juga ada yang sakit. Masih dikatakan, saya bilang nggak ada sesuatu yang buruk. Tetap percaya ada kesembuhan. Karya Tuhan Tuhan akan kerjakan. Amin, saudara. Oke, saya akan memberikan ayat buat saudara sebelum menyelesaikan. Nah, coba ini.